Cerita ini bukan hanya tentang cinta. Ini adalah kisah perjuangan, tentang bagaimana seorang wanita sederhana bisa bertemu dengan takdir luar biasa. Tentang bagaimana nasi uduk bisa jadi saksi cinta sejati. Selamat datang di kisah yang akan membuatmu lapar, bukan hanya karena makanan, tapi juga karena kerinduan akan cinta yang tulus. Inilah nasi uduk cinta di pagi hari. Pagi masih muda di sudut Jakarta Barat. Embun belum sepenuhnya menguap, dan sinar mentari baru menyusup malu-malu di sela gedung-gedung yang mulai padat. Di antara hiruk-pikuk kota, ada sebuah warung kecil dengan papan sederhana bertuliskan, nasi uduk Mbak Dila. Dila, perempuan 27 tahun, dikenal sebagai penjual nasi uduk yang bukan cuma enak masakannya, tapi juga memikat parasnya. Kulitnya sawo matang mulus, tubuhnya montok dengan lekuk menggoda, dan senyumnya selalu hangat. Ia biasa bangun jam 3 pagi, menanak nasi uduk dengan resep warisan ibunya, menggoreng ayam, menyiapkan sambal kacang khas yang bikin pelanggan ketagihan. Meski banyak pria berusaha mendekatinya, Dila selalu menutup hatinya. Bagi Dila, cinta adalah soal kesetiaan dan ketulusan, bukan sekadar rayuan. Hidupnya sederhana, tapi hatinya tidak sederhana dalam memilih. Suatu pagi yang sibuk, saat antrean pembeli mengular, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan warung. Kaca turun perlahan, dan seorang pria tampan mengenakan setelan rapi keluar. Wajahnya bersih, senyumnya tenang, dan tatapannya menelusuri menu sederhana di papan kecil. Pagi, Mbak, nasi uduk 1, ayam goreng 2, sambalnya banyak ya, ucap pria itu sambil tersenyum. Dila yang biasanya cuek, kali ini sempat melongo beberapa detik sebelum kembali ke kesadarannya. Siap, Mas, bungkus atau makan di sini? Kalau boleh, makan di sini. Saya pengen ngerasain suasana warungnya juga. Itulah pertemuan pertama mereka. Namanya Arka, 32 tahun, seorang pengusaha muda di bidang digital marketing. Arka sedang bosan dengan sarapan hotel dan ingin mencoba makanan rakyat. Tanpa disangka, kunjungannya hari itu mengubah hidupnya, dan juga hidup Dila, untuk selamanya. Sudah 2 minggu sejak pertemuan pertama. Dan sejak hari itu, Arka selalu datang ke warung Dila tiap pukul 7 pagi. Tak pernah absen. Ia selalu duduk di meja paling ujung, memesan menu yang hampir sama, dan selalu meluangkan waktu bercakap-cakap dengan Dila meski hanya sebentar. Awalnya Dila mengira itu kebetulan. Tapi setelah seminggu, ia mulai curiga. Mas Arka kerjanya apa sih? Tanya Dila saat sedang menyajikan nasi uduk. Saya pegang agensi digital marketing. Bisa kerja dari mana aja. Tapi sejak sarapan di sini, rasanya lebih semangat kerja, jawab Arka sambil tersenyum tipis. Dila pura-pura cuek, tapi dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Arka berbeda, ia tidak agresif, tidak menggoda, tapi perhatian. Ia sopan, tidak memandang rendah pekerjaannya, bahkan selalu menyapa para pelanggan lain di warung. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur pagi Jakarta, warung Dila sepi. Tapi Arka tetap datang, payung di tangan, sepatu kulitnya basah oleh genangan air. Ia tetap duduk di meja favoritnya. Gak libur, Mbak Dila, candanya. Dila terkekeh, warung gak bisa libur, Mas. Hujan atau enggak, perut orang tetap lapar. Arka lalu menawarkan bantuan memegang payung untuk meneduhkan warung yang bocor di pojok. Hari itu, untuk pertama kalinya, Dila memandang Arka lebih dari sekadar pelanggan. Ia melihat sosok laki-laki yang mungkin bisa melindunginya. Namun, hati Dila tidak semudah itu membuka diri. Di balik tawa dan senyum hangatnya, ada luka yang belum sembuh. Dulu, ia pernah dijodohkan oleh ibunya dengan pria kampung sebelah, yang katanya, mapan. Tapi setelah 3 bulan lamaran,
pria itu menghilang, ternyata menikah dengan wanita lain yang lebih kaya. Itu sebabnya Dila selalu menolak cinta. Ia tidak ingin terjebak dalam manis di mulut, pahit di ujungnya. Suatu pagi, Dila tidak membuka warung. Arka datang, duduk sendiri di bangku kosong. Ia bertanya ke tetangga sekitar dan tahu bahwa Dila sedang sakit. Tanpa pikir panjang, ia membeli bubur ayam, vitamin, dan datang ke kontrakan Dila. Dila terkejut saat pintu diketuk. Arka berdiri dengan senyum dan kantong plastik. "Maaf ya, saya lancang. Tapi saya khawatir," ucapnya tulus. Dila menunduk, hatinya berkecamuk. Laki-laki ini terlalu perhatian, terlalu tulus, dan itu justru membuatnya takut. "Makasih, Mas. Tapi saya nggak apa-apa. Besok juga udah bisa buka warung lagi." Arka menatap dalam. "Saya gak niat ganggu, Dila. Tapi kamu gak perlu pura-pura kuat terus. Kadang, kamu boleh kok. Biarin orang lain jagain kamu." Ucapan itu seperti mengetuk dinding batin Dila. Ia mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca di depan seseorang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab 4, Cinta yang mulai mengembang. Hari demi hari berlalu. Kini hubungan Dila dan Arka sudah seperti sahabat lama. Dila mulai terbuka, bercerita soal masa kecilnya, perjuangannya membesarkan warung setelah ibunya meninggal, dan mimpinya yang sederhana, bisa punya warung nasi uduk lebih besar, dengan dapur bersih dan atap yang tidak bocor. Arka menyimak semuanya dengan seksama. Di mata Arka, Dila adalah perempuan paling kuat yang pernah ia kenal. Ia tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga cantik dalam cara berpikir, dalam keberanian menghadapi hidup, dan dalam keikhlasan menerima kesedihan. Suatu pagi, Arka datang membawa selembar kertas desain. "Kalau suatu saat, warung kamu jadi sebesar ini, kamu mau?" tanyanya sambil memperlihatkan gambar warung modern dengan sentuhan tradisional. Dila menatap tak percaya. "Ini, serius, Mas? Saya serius. Dan kalau kamu mau, saya bisa bantu wujudkan." Dila diam lama. Hatinya tersentuh, tapi sekaligus takut. "Saya takut, Mas. Takut berharap terlalu tinggi. Saya cuma tukang nasi uduk." Arka tersenyum, "Dan saya jatuh cinta sama tukang nasi uduk." Suatu sore, saat warung sedang sepi, Arka datang membawa sebuah kotak kecil berwarna biru muda. Ia duduk di bangku biasa, tanpa gaya, tanpa formalitas. Ia membuka kotak itu, dan di dalamnya ada cincin sederhana berhiaskan permata kecil. "Dil, aku tahu kamu bukan perempuan yang suka mewah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin bersamamu bukan karena kamu tukang nasi uduk, tapi karena kamu yang selalu buatku pulang ke pagi." Dila terisak, matanya memerah, tangannya gemetar saat menerima kotak itu. "Aku gak butuh yang mewah, Mas. Aku cuma mau hati yang gak pergi pas aku jatuh." Mereka berpelukan. Di antara wajan dan nasi uduk, cinta mereka disahkan oleh keikhlasan yang tak bisa dibeli siapapun. Tak seperti orang kaya kebanyakan, Arka tidak menggelar pesta mewah. Mereka memutuskan menikah di halaman warung Dila yang sudah direnovasi. Semua pelanggan setia diundang, dari tukang parkir sampai ibu-ibu komplek yang dulu suka nyinyir kini ikut bantu masak. Dila mengenakan kebaya putih sederhana, rambut disanggul dengan bunga melati. Arka mengenakan baju adat Betawi yang gagah. Di pelaminan kecil yang dihias daun kelapa, mereka mengucap janji. "Saya terima nikahnya Dila binti Harun." Dengan mas kawin uang tunai Rp100.000 dibayar tunai. Tepuk tangan meriah. Tangis bahagia. Mereka resmi menjadi suami istri. Yang membuat semua orang terharu, Arka memilih tinggal di Jakarta. Ia menyerahkan kantor Singapura pada partnernya dan memutuskan membangun bisnis bersama Dila, restoran nasi uduk urban,
dengan konsep warung yang tetap membumi tapi profesional. 3 tahun kemudian, warung nasi uduk Mbak Dila sudah punya 5 cabang di Jakarta. Dila tak lagi menanak nasi sendirian. Ia jadi mentor bagi ibu-ibu sekitar yang mau belajar masak dan mandiri. Sementara Arka mendampingi sebagai penata bisnis dan branding. Di satu pagi, Dila duduk di teras sambil memangku anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki bermata bulat. "Aku gak ngangka ya, Mas. Dulu aku cuma tukang nasi uduk. Sekarang, aku punya kamu, punya keluarga, dan punya harapan." Arka tersenyum. Kalau nasi uduk bisa menyatukan kita, itu bukan karena nasi uduknya, tapi karena niat baik di baliknya. Dila tersenyum, lalu mencium bayinya. Dan seperti pagi-pagi lainnya, aroma nasi uduk menyambut hari baru. Tapi kini, dengan cinta yang utuh, keluarga yang hangat, dan perjuangan yang tak sia-sia. Terima kasih sudah mengikuti cerita cinta Dila dan Arka. Jangan lupa like, KOMEN, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Karena cinta sejati bisa lahir bahkan dari warung nasi uduk sederhana.